Oke, kita sudah melihat video profil dari seorang top leader kita ya, yaitu Kang Algian Saputra, yang beliau adalah mantan tukang ojek online ya. Dulunya mantan tukang ojek online, setelah menjalankan bisnis PTB Syariah Corporation, kehidupan beliau berubah drastis 180 derajat ya. Dan beliau sudah mendapatkan reward dari PTB ya, motor, mobil ya, Pajero. Nah, nanti kita akan mewawancarai ya, saya pribadi akan mewawancarai, soalnya sesi pemateri ketiga ini adalah wawancara dengan Pak Algian Saputra. Nah, kita akan kupas tuntas ya kisah sukses beliau mulai dari awal ya, bergabung seperti apa, kemudian menjalankan bisnis PTB-nya seperti apa, sehingga beliau sudah mendapatkan motor cash, mobil cash, dan juga Pajero cash ya. Oke, langsung aja Kang Algian Saputra sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Algian Saputra. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Lian? Alhamdulillah sehat Kang Arif dan teman-teman Alhamdulillah semua. sehat. Alhamdulillah. Nah, siap udah siap ya. Oke, Kang Algian, ini sesi wawancara Kang ya. Seperti biasa saya akan mewawancari Kang Algian nih, mulai dari awal bergabung sampai dengan menjalankan bisnis PTB Syariah Corporation ini ya Kang Algian. Ya, ya boleh Kang Arif. Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama nih Kang. Kita mulai dulu dari awal bergabung ya Kang Algian Saputra ini. Awal bergabungnya itu tahun berapa dan juga di bulan apa gitu Kang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Algian Saputra. Mohon maaf kalau saya nanti banyak ngomongnya agak nyindir-nyindir dikit gitu. Karena saya di sini sekali lagi pembicara bukan berdasarkan teori, saya berdasarkan pengalaman saya. Kali aja mungkin ada yang mengalami dulunya sama kayak saya, jadi saya nggak apa ya, mohon maaf aja gitu. Kadang suka ini nanti di akhir-akhir kok ngejelek-jelekin tukang ojek gitu, padahal bukan nyeritain tukang ojeknya gitu, karena saya pernah jadi tukang ojek aja gitu. Jadi mohon maaf dulu, disclaimer dulu. Jadi apa yang saya ceritakan di sini adalah apa yang saya alamin, bukan dari penilaian orang lain gitu ya. Alhamdulillah sebenarnya Kang Arif, saya buat sama teman-teman ya, saya jalankan bis PTBS ini di akhir 2019. Mungkin ya tadi datanya itu sekitar Juli itu saya mulai ngeliat ke kantor PTBS gitu. Awalnya Kang, apa bener saya ojek online? Ya benar, dulu 2019 ceritanya itu saya lagi nggak kerja. Ya kerja itu saya terakhir 2017 tuh. Jadi karyawan toh itu saya jadi 2017. Saya juga sama anak kuliahan ya, anak kuliahan kayak Kang Ahmad dulunya. Anak kuliahan dan saya jadi karyawan 6 tahun. Bapak Ibu semua 6 tahun. Pakai gelar sarjana saya. Saya tuh bukan tipe orang loyal kalau kalau di perusahaan ya. Kenapa bukan orang loyal? Saya tuh karena dilahirkan dari seorang pedagang. Bapak saya tuh, kakek saya orang pedagang semua. Sehingga ketika saya bekerja kan saya tetap jadi karyawan ya. Namanya karyawan kan ya tetaplah orang yang diatur gitu ya. Maka ketika suatu perusahaan nggak memberikan apa yang saya inginkan, maka saya selalu dalam hati itu harus segera kapan nih bisa keluar dari dunia kerja gitu. Selama 6 tahun kerja ternyata alhamdulillah Kang Arif saya bisa beli motor ngeredit. Oh, kredit ya. Alhamdulillah. Ini selagi nggak ini ya, nggak bendes kreditkan tempat kerja. Tapi itu yang saya alamin dan teman-teman saya banyak alamin juga gitu. Sebenarnya saya bisa beli mobil dan beli rumah, tapi tetap ngeredit ya. Kalau saya tetap menggunakan gelar sarjana dan itu yang kebanyakan orang mungkin 90% saya yakin ngalamin itu. Karena saya nggak ketika jadi karyawan nggak hidup sendiri ya, kita bergaul juga kan, teman saya banyak dan hampir rata-rata semuanya ya beli rumah, beli mobil ngeredit, beli rumah ngeredit gitu. Nanti saya simpulin kenapa bisa seperti itu. Tadi kan ada pertanyaan kenapa PTBS itu menjual moto go berkah no riba, apakah jual agama? Enggak, menurut saya justru itu solusi. Karena ketika saya menjadi karyawan ya, solusi untuk bisa punya motor, mobil dan rumah yang saya tahu yang Reddit. Nggak ada yang lain, Pak, Bu. Nggak tahu nih ya Bapak Ibu semua, ada solusi lain nggak? Waktu saya jadi karyawan belum kenal PTBS, solusi untuk punya motor, mobil, rumah ngeredit. Solusi pertama, solusi kedua nunggu warisan. Tapi nunggu warisan itu kapan kira-kira? Kalau orang tua kita meninggal ya. Meninggal ya. Ya itu pun kalau orang tua kita ninggalin warisan. Kalau nggak nunggu, kalau orang tua kita nggak ngasih warisan gimana? Cuma dua solusi itu yang saya tahu ya. Ya kalau kita nyari yang positif ya. Atau yang ketiga mungkin berbisnis. Tapi kayak kayak kata tadi Kang Bayu jelasin, berbisnis modalnya berapa? Modalnya berapa gitu kan? Bapak saya aja punya grosin modalnya ratusan juta. Dan itu belum tentu bisa dapat rumah 1 miliar.
Nah, gitu Kang Arif. Akhirnya saya resign dari dunia kerja 2017, saya mulai berdagang. Saya pernah jualan bubur bubur sebenarnya. Saya pernah beberapa kali berdagang, cuman nggak saya foto gitu. Saya tuh mal, suka malas memperlihatkan proses kadang ya. Karena proses di awal itu kan pasti menyedihkan selalu gitu. Saya jarang foto-foto kalau di awal susah itu sebenarnya. Sebenarnya banyak susah-susah saya nggak diceritain ya. Saya pernah jualan bubur dan sebagainya. Saya pernah jualan apa banyak gitu. Sampai akhirnya 2019 usaha saya nggak ada yang maju. Saya jadi tukang ojek gitu, nge-grab lah. Nggak ada solusi lain waktu itu selain nge-grab sambil nunggu Allah jawab doa-doa saya. Karena saya minta, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat peluang bisnis yang bisa ngerubah keadaan ekonomi keluarga, yang bisa memberangkatkan umroh dan haji orang tua. Gitu. Akhirnya saya ketemu dikasih tahu PTBes di akhir 2019 sama Pak Sunario, yang di video itu bapak-bapak itu namanya Pak Sunario. Beliau itu udah dapat miliaran dari PTBes. Akhirnya saya langsung aja ketemuan. Ya udah Pak, saya minta ketemuan di kantor Bandung. Saya datang datang langsung ke Bandung. Ya ternyata real, kantor pusatnya ada di Bandung, ownernya tinggal di Bandung, legalitasnya komplit, produknya bagus. Ya udah, nggak ada pilihan lain selain saya jalankan bis PTBes daripada saya ngojek mulu gitu. Arif. Jadi di akhir 2019 saya mulai daftar. Ceritanya seperti itu ringkasnya. Di akhir 2019 ya, Kang Algen ini menjalankan bisnis PTBes. Ya, beliau ini dikenalkan oleh Pak Sunario. Beliau itu mantan kuli bangunan loh ya, yang sekarang sudah penghasilannya wah dasar sekali puluhan miliar rupiah pastinya. Oke, Kang Algen, nah kemudian Kang Algen setelah ditawarkan ya peluang bisnis PTBes, kemudian bergabung di bisnis PTBes, nah lalu gimana nih cara Kang Algen menjalankan bisnis PTBes? Dulu kan Kang Algen ojek online nih gitu kan. Nah, kok bisa jalani bisnis PTBes gitu sampai pada akhirnya Kang Algen bisa mendapatkan reward motor, mobilio, Pajero. Nah, itu gimana caranya, Kak? Nah, waktu saya ditawarkan untuk daftar, lagi sini daftar. Nah, ya. Saya tuh udah hati tuh, oh iya ya, saya harus daftar ya. Pas saya lihat hati saya langsung nolak sebenarnya ya. Sebenarnya akal saya udah pengen daftar ya, karena tuh masuk di akal semua untuk dapat 1 miliar udah masuk di akal saya, karena ya saya bisa ngitung-ngitung lah ya, kayak tadi tuh penjelasan dari ibu siapa yang dari Malaysia tuh. Itu udah di bawah nalar saya udah ketangkep, wah ini untuk dapat rumah 1 miliar saya tahu hitung-hitungannya, kata saya itu perusahaan pasti ngasih kalau emang omset saya segini ya pasti dikasih, itu wajib dikasih. Makanya PT BES bisa berjalan sampai 2022 ya karena udah banyak dapat minta-mintanya, udah dikasih banyak reward gitu. Nah, ketika saya tanya hati saya, emang kamu bisa daftarnya? Karena saya lihat juga rekening saya nggak ada isinya. Dompet saya nggak ada isinya gitu. Karena sehari waktu itu ngojek, cuma 30.000 sampai 70.000. Ini saya buka-bukaan aja sekarang ya. Ya rata-rata tukang ojek online itu segitu. Maksimalnya berapa kali saya punya mitra loh, banyak tukang ojek online yang masih jadi Grab. Mungkin hadir di sini. Itu pendapatannya paling gede mungkin 100-150.000 per hari. Tapi dia harus menggadaikan fisiknya setiap hari untuk di atas motor gitu. Itu nggak bisa dibayar dengan 100.000 menurut saya ya. Waktu itu ketika saya jadi ojek online, saya ada di zona paling nggak nyaman di dunia itu. Udah zona paling nggak nyaman. Berarti kalau saya 3 bulan nggak berubah, itu saya menjadi orang yang gagal. Kenapa saya bilang menjadi orang yang gagal? Karena orang tua saya udah nguliahkan saya itu habis puluhan juta. Kalau anaknya hanya menjadi tukang ojek online, saya menjadi orang yang gagal. Itu persepsi saya. Sehingga saya berdoa ke Allah nyari peluang bisnis. Nah, ketika ditemukan peluang bisnis yang dapatnya miliaran dan nggak pernah saya ketemukan di dunia kerja perusahaan apapun yang bisa menggaji saya nggak sampai 1,67 miliar, saya nggak pernah temuin Pak Bu. Nah, saya ngelihat perusahaan ini pilihan saya, kata saya tuh ini yang saya cari. Tapi uangnya nggak ada dulu Kang Arif. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya nggak daftar dulu ke Pak Sunario. Ya saya bilang pelajari dulu lah Pak ya, saya pelajari dulu gitu kan. Ya itu bahasa inteleknya pelajari dulu. Padahal ya orang-orang yang ngomong pelajari dulu sebenarnya uangnya belum ada. Akhirnya saya pulang dulu karena uangnya belum ada, real itu uangnya belum ada. Saya pulang ke rumah, saya diskusi dulu sama istri mungkin seminggu itu. Ya gimana caranya untuk daftar? Pokoknya kalau ngumpulin nggak akan bisa. Jangan sesekali teman-teman untuk daftar bisnis dengan cara ngumpulin uang. Uang itu sifatnya itu ya mengalir gitu. Kita nyimpen 10.000, besoknya udah kepake lagi. Kita nyimpen 1 juta, mungkin 2 bulan sebelumnya berikutnya udah kepake lagi. Karena uang tuh nggak bisa statis disimpan, pasti kepake. Begitupun uang yang kita simpan di bank sebenarnya nggak diam di bank loh. Bapak Ibu semua nyimpan uang 10 juta di bank ya. Tanya, misalnya hari ini menyimpan uang di 10 juta atau 100 juta di bank. Besoknya langsung ambil 100 juta, saya yakin nggak langsung bisa. Karena uangnya udah diputerin dulu gitu. Uang di bank itu kan muter. Nah, begitupun kalau kita nyimpan di
kita itu pasti habis biasanya. Nah itu saya nggak bisa tuh, kata saya tuh ini nggak bisa Mi, udah seminggu, jangankan 2,100.000 kata saya tuh ya, 100.000 aja habis terus kan. Akhirnya saya kokoreh ya bahasa Sundanya apa gitu ya, gimana caranya gitu. Akhirnya nemu lah ada mas kawin istri gitu ya, ini saya lihat ini ada emas nih ya dipakai gitu kan. Ini kayaknya bisa nih dipakai dulu nih kata saya. Ya daripada emasnya yang nggak beranak kan gitu kan. Ya nggak beranak, nggak gitu-gitu aja kan, nggak jadi rumah, nggak jadi mobil. Ya udah saya pakai dulu, saya jual, akhirnya saya daftar. Nah ketika saya daftar, alhamdulillah ya di situ masalah pertama saya selesai berarti kan. Berarti saya udah jadi mitra nih, masalah modal tuh udah beres menurut saya. Ya tinggal masalah kedua berarti gimana caranya balikin mas kawinnya gitu kan. Akhirnya saya daftar. Nah, udah daftar tinggal ngikutin aja kata apa kata sponsor. Waktu itu saya ikutin cara sponsor. Ternyata gagal cara sponsor saya. Sponsor saya waktu ngajarinnya udah ikut-ikutan seminar aja gini kan, tawar-tawarin gitu. Karena saya itu bukan berada di bidang marketing dulu. Saya kuliah di manajemen. Manajemen aset lagi. Aset itu kayak ngurusin tangible lah, tanah, bangunan, ngukur-ngukur bangunan saya bisa, ngukur pabrik saya bisa, tapi kalau ngukur omset kayak gitu saya nggak bisa kadang. Ya, jadi bukan di bidangnya. Marketing itu bukan bidang saya. Saya banyak bersentuhannya dengan aset-aset tangible gitu, bukan dengan orang awalnya. Akhirnya saya gagal sebenarnya di bulan pertama itu jalankan bisnis PTBS. Ya di bisnis apapun pasti awalnya pusing dulu Pak Bu. Jadi wajar. Ketika Bapak Ibu semua, ini saya bisa nggak jalaninnya? Iya wajar, saya pun ngalamin seperti itu gitu di awal-awal. Karena reward kita miliaran gitu, modal kita kecil. Ya akhirnya daya juang kita yang harus besar. Nah, di bulan pertama saya gagal Pak Bu. Jadi saya nawarin yang mungkin yang dari 10 orang yang daftarnya cuma 1-2 orang gitu. Nah, akhirnya di bulan kedua namanya manusia selalu akan mencari jalan ya. Apalagi saya di keadaan terdesak, ya nggak ada bisnis lain, harus jual mas kawin dan sebagainya. Istri mau lahiran waktu itu. Terus akhirnya saya nyari cara, gimana caranya, ya. Saya di rumah ini, di ruangan ini, saya nyari cara. Akhirnya saya waktu itu gimana kalau kita fokus di online. Gitu. Saya ngulik yang namanya Google Ads ya gitu waktu itu ya. Tutorialnya banyak di YouTube, Google Ads, YouTube saya ulik. Ya alhamdulillah ternyata wasilah Google Ads dan YouTube waktu itu saya dapat motor. Ya cuma 3 bulan saya jalanin Google Ads dan YouTube dan semua dari handphone saya dapat motor. Lalu 3 bulan berikutnya saya fokus di YouTube saya dapat mobil. Nah ini realnya ya. Jadi saya fokusnya di online. Jadi total 6 bulan saya fokus di online saya dapat motor dan mobil. Total 6 bulan. 1 bulan itu nggak saya hitung karena saya mainnya offline. Mainnya offline door to door gitu kan. Nah selama 6 bulan saya fokus online hanya memegang handphone ya. Jadi megang handphone gitu ya. Jadi ibaratnya tuyulnya itu handphone saya. Tapi bermanfaat sih handphone itu alhamdulillahnya itu. Saya fokus di Google Ads, YouTube dapat mobil 150 juta, motor 20 juta, bonus-bonus royalti mungkin kurang lebihnya 200 juta hanya dalam waktu 6 bulan. Waktu saya jadi karyawan nggak ada tuh. Saya punya tabungan 200 juta. Walaupun gelar sarjana, ngumpulin sampai 200 juta, 6 tahun nggak kekumpul, Pak. Kalau ngumpulin ya. Nah di PTBS ini, kenapa gue berkah riba? Cash semua rewardnya. Ya, tadi kan masalah di dunia kerja, beli motor, ngeredit, beli mobil, ngeredit, beli rumah, ngeredit gitu. Hampir semua ngeredit. Kenapa? Karena ketika kita kerja, kita nyarinya uang. Ketika kita nyari uang, nyari aset tuh nggak akan dapet, nggak ada hukumnya tuh uang dengan aset. Emang uang bisa beli aset, tapi uang kita sejumlah nggak dengan aset tersebut misalnya. Gaji kita berapa? Misalnya gaji 7 juta. Ya, beli rumah harganya 500 juta, kan nggak nyampe. Logikanya ngumpulin berapa lama sampai 500 juta. Jadi uang yang kita dapat di dunia kerja itu nggak nyampe Pak dengan aset yang terus naik. Gaji kita setahun naik berapa? Paling 1 juta. Tapi lihat rumah. Dalam 1 tahun naiknya berapa? Mobil ya, saya kemarin beli mobil Pajero di bulan puasa 575 juta beli Pajero baru. 575 juta. Lalu 2 bulan berikutnya saya datang lagi ke showroom. Nanya Pajero baru harganya berapa? Udah 590 juta. Naik. Sementara gaji kita bisa nggak naik 2 bulan sekali? Kan nggak mungkin. Naiknya 1 tahun sekali itu 1 juta. Jadi ketika teman-teman mencari nih, ketika kerja nyarinya uang, maka aset yang namanya mobil rumah itu nggak akan pernah kebeli cash. Solusinya apa? Ngeredit akhirnya. Bank yang datang. Ya kalau ngereditnya tanpa riba sih masih boleh-boleh aja. Cuman ada nggak sekarang badan keuangan yang bisa memberikan kita mobil rumah perkreditan tanpa riba? Jarang. Semuanya berurusan dengan riba. Ada pihak ketiga yang membiayai gitu. Nah itu akhirnya masyarakat terjerat hutang dan riba. Maka PTBS ini datang ngasih solusi. Gimana caranya Anda bisa punya motor mobil rumah itu tanpa riba? Ini loh
ketika saya berhasil menjual paket PTBS, kamu dikasih motor, mobilnya cash gitu. Sehingga kita emang fotonya gue berkah no riba gitu. Akhirnya saya 6 bulan total dapat satu motor, satu mobil, 200 juta kurang lebihnya cash. Nggak riba tuh saya. Berarti saya udah apa? Udah menghilangkan masalah saya tuh gimana cara dapat mobil cash ya di PTBS akhirnya. Akhirnya saya di PTBS dapat mobil tanpa riba gitu. Nah, 20 bulan berlanjut, alhamdulillah saya dapat motor 3, mobil keluarga 3, Pajero 1, motor 4, dan sekarang insya Allah nih lagi ngejar mobil keempat sama rumah 1 miliar pertama, insya Allah di bulan-bulan ini. Kurang lebihnya 2 jalan. Masya Allah. Hampir mau 2 tahun Kang Algen ya. Sebenarnya ini punten ya, bukan sombong atau nggak mensyukuri. Sebenarnya ini maaf, pembicara yang sekarang ini sebenarnya total rewardnya masih terlalu kecil. Kemarin total reward leader saya udah 3 miliar ya Kang Dodi. Dalam jangka waktu 2 tahun dia itu udah dapat 2 miliar. Saya dalam jangka waktu 2 tahun baru dapat 1 miliar lebih. Saya kalah sama Kang Dodi sebenarnya. Ya, apalagi Kang Dani gitu. Sebenarnya ini saya itu masih hitungan kecil, dalam 2 tahun ya 20 bulan saya dapat 1 miliar lebih. Saya kecil banget di antara mitra-mitra PTBS yang berprestasi lainnya. Tapi kalau dibandingkan dengan karyawan, ya mungkin manajer kah atau di atasnya manajer apa sih biasanya? Tapi kalau saya bandingkan masih gedean PTBS, Pak Bu. Dengan gelar S2 sekalipun masih gedean PTBS rewardnya itu. Ya, rewardnya itu yang saya alamin. Karena saya ngerasa gedenya kenapa? Karena yang saya dapetin cash gitu. Boleh lah anak mungkin yang kerja di luar sana pakai gelar sarjana S2 gitu kan, dapat gaji 50 juta boleh lah. Teman saya tanya, bisa nggak beli rumah cash 1 miliar? Saya yakin susah mereka itu. Tapi di PTBS tanya saya, bisa kak nggak lagi dapat rumah 1 miliar? Saya yakin bisa menjawab, saya bisa insya Allah gitu. Masya Allah. Dahsyat banget ya. 2 tahun udah bisa dapat motor cash, mobilio cash, Pajero cash ya. Hampir ke rumah 1 miliar. Dahsyat banget, luar biasa. Bayangkan ya. Mungkin ada nih bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mungkin bapak-bapak mungkin ya yang mantan mungkin ya ojek online mungkin ya. Nah, insya Allah ini pasti bisa nih seperti Kang Algen Saputra ini ya. Betul. Oke, Kang Algen Saputra. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dulu nih Kang Algen ini ngambil paket pendaftaran yang mana nih Kang? Mungkin bisa juga dijelaskan untuk rekomendasi paket pendaftaran apa yang agar cepat untuk mendapatkan rewardnya seperti itu kan? Paket ya? Ya. Paket hemat, paket combo. Oh. Mana bentar. Sebenarnya dulu Pak, kalau ditanya akal saya pengennya daftar yang ini Pak. Karena hitung-hitungannya ini hitung-hitungan kebutuhan saya banget gitu kan. Saya tuh kalau ditanya Kang Algi mau nggak dapat 51 miliar? Ya mau lah, siapa yang nggak mau gitu. Ya 51 miliar ini bisa dipakai apa aja gitu kan. Ini buat nyenengin orang tua udah senang mereka itu. Bisa berangkat umroh dan haji orang tua, bukan cuma orang tua nih, saudara kerabat bisa. Beli rumah mungkin nggak cuma satu, kita bisa bangun masjid, kita bisa bangun yayasan. Ini cukup banget buat saya. Sebenarnya saya waktu itu pengen yang ini. Karena total rewardnya 51 miliar. Dan saya baru dapat 1 miliar gitu. Sekarang berarti masih ada 50 miliar yang saya kejar nih sekarang ini sebenarnya. Ya dulu ketika saya memikirkan doang, jangankan 51 miliar, 1 miliar aja saya masih bingung caranya gitu kan. Tapi kalau sekarang saya ngomong saya udah lebih dari 1 miliar, saya ini masih terlalu kecil kan, target saya masih ada 50 miliar lagi. Dulu saya sebenarnya pengen yang ini karena uang yang nggak ada, akhirnya saya memutuskan paket yang ini sebenarnya. Ya kalau saya dulu punya uang 50 juta deh ya, saya maksain daftar yang ini sebenarnya. Kalau masih bisa ngejar ke sini, cuman waktu itu jangankan 62 juta, 2.100.000 aja nggak ada tuh duitnya di dompet atau di rekening gitu. Saya juga bingung ya gimana caranya gitu, 62 juta minjem ke siapa, minjem ke teman pasti nggak ada yang punya gitu. Saya minjem ke teman, saya yakin ya dulu nggak ada yang punya 62 juta gitu. Minjem ke orang tua, masa iya udah nguliahin saya puluhan juta minjem lagi 62 juta. Ya, akhirnya saya nggak daftar yang ini, walaupun sebenarnya peluang reward yang ini paling besar di PTBS. Dan cara kerjanya sama antara yang ini dengan paket yang lain gitu. Ada paket eksekutif sebenarnya nih. Total rewardnya 25 miliar nih. Bisa bangun rumah 15 kali.
dari PTB sini. Mungkin yang kedua, ketiga, keempatnya bisa dibangun masjid atau apa tuh. Wah, ini buat amal ibadah di akhirat banyak banget insya Allah ya. Ya, saya yakin lah kalau Bapak Ibu semua dapat mau rumah satu, dua, dua aja sebenarnya udah susah Pak ngurusnya. Nah, mobil aja saya ngambilnya diambil yang saya ambil kayak unitnya cuma dua, untuk ngurusnya udah susah Pak. Udah nyucinya susah dua mobil itu ya. Ngurusnya susah, makainya pun susah kalau bawa dua mobil gini. Ya apalagi rumah dua. Sebenarnya akhirnya rumah ketiga, rumah keempat tuh sebenarnya buat ibadah kita loh. Buat saya tuh udah pikiran gimana caranya secepatnya bangun masjid, ya bisa bangun rumah tahfidz dan sebagainya. Ini sebenarnya harus minimalnya ya yang ini eksekutif. Modal 30 juta dapat total rewardnya 25 miliar. Kalau udah dapat 25 miliar, pasti penghasilan hariannya di angka 9 juta, pasti. Tapi syaratnya kita harus ngomset dulu sesuai target perusahaan, dapat reward 25 miliar, pendapatan hariannya rata-rata 9 jutaan. Modalnya cuma 30 juta. Saya nanya ke bapak saya, Pak, saya punya uang 30 juta. Kira-kira bisa nggak buka grosir? Itu langsung ditolak sama bapak saya. Jangankan 30 juta gitu, 100 juta aja buat buat beli barang-barang rokok itu nggak cukup katanya. Ya, ditolak Pak, kalau 30 juta di bisnis konvensional ditolak saya yakin. Buka warung aja masih kurang saya yakin. Mungkin bisa ini buka gerobak bakso bisa nih jualan bakso, bisa. Tapi kalau untuk usaha-usaha yang kayak laundry dan sebagainya ini masih kurang nih. 30 juta. Tapi di PT BES, wah ini bukan lagi kurang, Pak. Rewardnya maksimal 25 miliar. Tapi sekali lagi ketika mau daftar ini duitnya kagak ada juga gitu. Saya downgrade lagi gitu. Mana paket yang terendah lagi kata saya tuh ya. Kata Pak Sunario ada nih yang paket bisnis gitu tengah-tengah. Karena Pak Sunario taunya saya karyawan. Saya nggak pernah cerita saya ojek online gitu kan. Gaji saya jual mahal gitu, so keren gitu awalnya padahal mah enggak gitu kan. 14 juta, ini kita total reward bisa 11 miliar. Di logika saya 11 miliar masih cukup lah gitu kan. 7 kali motor, 7 kali rumah, pendapatan 4,2 juta per hari. Kalau udah jalan ya ini tanya tadi ada yang WA ke saya, Kang, saya udah daftar, pasti nggak saya dapat 4,2 juta sehari? Wah, ya nggak mungkin lah, baru modal kok udah langsung pengen dapat untung. Perusahaan mana yang bisa daftar langsung dapat 4,2 juta sehari? Nggak ada, Pak. Ini tuh didapat kalau Bapak Ibu semua nanti udah dapat reward. Nanti udah dapat reward mobil pertama, Pajero pertama, ntar omsetnya naik ratusan ribu per hari gitu ya. Bonus-bonusnya. Kalau dapat rumah 1 miliar per harinya bisa jutaan kayak gitu. Nanti lama-lama ya 4,2 juta per hari berarti sebulan berapa itu? 4 dikali 3 berapa 12 mungkin sekitar 100 jutaan ya per bulannya ya. 120 juta lebih itu per bulannya nih dengan reward yang banyak. Nah, saya lihat lagi dompet saya nggak cukup, downgrade lagi. Pasionario yang mana? Ini yang ada lagi paket yang bawahnya reguler katanya. Ini cocok nih buat karyawan. 6,1 juta masa iya nggak punya? Kalau ente nggak punya 6,1 juta, ngapain aja ente kerja 6 tahun kata Pasionario kayak gitu ya. Kamu kerja ngapain aja 6 juta aja nggak punya di tabungan gitu. Uangnya dikemanain gitu. Ya 6,1 juta ini teman-teman bisa berpeluang maksimal rewardnya 5 miliar. Ini kecil sebenarnya untuk sekarang saya ngomong kayak sekarang ya karena sudah ngalamin yang miliaran. Ketika saya lihat 5 miliar tuh kecil ya kata saya tuh ya. Sekarang ya kalau dulu 5 miliar gede banget gitu. Sekarang tuh kecil 5 miliar itu ya. Karena uang itu seyogianya cepat habis emang. Ini kecil ya, tapi ya bagi teman-teman yang mau mengawali reguler juga udah cocok sebenarnya. Karena total rewardnya 5 miliar, pendapatan hariannya 1,8 juta per hari. Cuman waktu itu uangnya nggak ada juga. Akhirnya saya memutuskan, Kang Arif, ini panjang lebar akhirnya daftarnya yang ini juga sebenarnya. Dulu itu saya basic Basic. dulu sekali lagi karena uangnya nggak ada. Kalau uangnya ada mah, saya nggak akan ngambil yang ini gitu kan. Ini pun harus jual mas kawin dulu 2,1 juta tuh. Tapi ketika saya dapat penghasilan, ya, dapat penghasilan kan kalau closing dapat proyek bonus ya, dapat reward itu saya akhirnya kumpulin uang-uangnya, akhirnya saya upgrade. Ya udah ke paket-paket paling tinggi sekarang. Gitu. Jadi saya upgrade akhirnya. Ketika udah dapat komisi-komisi saya upgradein. Oke. Jadi awalnya itu jual mas kawin Kang ya, untuk mendaftar di paket basic ya, paket Iya terendah juga. itu ya. Tapi andai mas kawin saya dulu 62 juta, saya dapetnya priority, Kang Arif. Gitu. Heeh. Biar sekalian ya. Iya sekalian. Oke, siap, luar biasa ya. Kang Algen aja awalnya di basic ya. Nah, setelah basic, nah nanti kita bisa upgrade tuh ke reguler, ke bisnis sampai dengan ke priority. Karena penghasilan di PT BES ini puluhan miliar ya maksimal kita dapatkan gitu. Betul. Oke, selanjutnya nih Kang Algen. Nah, gimana sih tanggapannya ya Kang Algen Saputra ini, banyak orang yang bilang bisnis ini adalah MLM gitu. Nah, mungkin ada nih perbedaan antara MLM dengan bisnis PT BES ini nih Kang. Bisa dijelaskan Kang?
Hmm. Oke, oke, oke. Bentar, bentar. MLM ya. Saya tuh pernah belajar Pak di kuliah dulu waktu seingat saya di manajemen produksi tuh. Saya belajar di manajemen produksi ada dua sistem pemasaran di dunia ini. Yang pertama sistem pemasaran konvensional, yang kedua itu berjenjang. Ya, berjenjang. Berjenjang itu mungkin disebut oleh masyarakatnya MLM, tapi waktu saya kuliahan itu saya taunya distribusinya itu langsung. Kalau berjenjang itu langsung, jadi nggak memakan alur distribusi waktu itu. Saya lihatin. Ini waktu kuliah saya diajarin dan banyak nggak dipraktekin oleh banyak nggak di banyak orang nggak tahu sebenarnya. Banyak orang yang nggak tahu. Cuman waktu itu saya udah tahu. Nah, ketika masyarakat bertanya apakah PTBS MLM, menurut saya sih PTBS sekarang sih bukan MLM karena udah punya izin dari MUI sehingga kita PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah. PTBS ini alurnya seperti ini sih. Ini udah ceritain kan sama Kang Bayu tadi ya. Ini kelihatan nggak Kang? Kelihatan Kang, aman-aman. Kelihatan ya, bergerak ya, bergerak. Enggak, itu diam diam aja kan. Oh diam aja. Heeh. Coba share screen. Nah ini. Kalau sebenarnya basicnya PTBS ini gini nih, distribusi langsung ya. Kalau di dunia pendidikan ya, waktu itu saya waktu belajar kuliah alurnya distribusi langsung. Jadi kalau kita di bisnis konvensional, ini ngalamin nih kayak orang tua saya aja punya grosir ya. Jadi grosir itu kalau ngambil produk, ngambil barang nggak mungkin langsung ke pabrik, Pak. Bu, Bapak deh coba tanya ke warung, ngambil produknya kemana, ke sales kalau dari warung tuh. Atau langsung ke grosir, misalnya grosir di sini nih ya. Ini orang tua saya punya grosir nih di sini nih. Ya. Itu kalau misalnya kita ambil apa deh, Aqua misalnya ya, Aqua ya, botol minum Aqua, itu nggak mungkin langsung ke pabrik. Pasti ada ke distributor dulu di tiap daerahnya. Yang megang Aqua di daerah itu siapa gitu distributornya. Nah, distributor daerah ada juga distributor utama dari pabrik ini. Jadi alur distribusinya itu dia memakan banyak jalur Pak, dari pabrik ke distributor utama, distributor daerah ke grosir, dari grosir mungkin dari ke minimarket ya, ke warung-warung baru ke kita. Akhirnya harga Aqua yang mungkin di pabriknya cuma 5.000 ke di pabriknya paling Aqua berapa sih, 1.000-an mungkin ya. Jadi jual ke distributor utama akhirnya ke konsumen berapa? Ke konsumen akhirnya 5.000 gitu karena ada alur yang distribusi yang panjang gitu kan. Belum ada biaya kirim dari sini kan. Di sini ada pegawainya, ada biaya kirimnya. Akhirnya naikin kan harganya. Gitu. Itu kalau kita menggunakan sistem konvensional ya, distribusinya itu memakan banyak jalur. Kalau di network marketing ya, mungkin masyarakat kenalnya cuma MLM. Ini saya jelasin MLM-nya dulu ya, basically MLM-nya. Semua produk PTBS ini ada distributornya. Ada pabriknya, ada perusahaannya yang menciptakan dari produknya. Ambillah sampel misalnya eco farming ya. Ambillah sampel di sini eco farming. Kalau Bapak Ibu semua nanti ambil eco farming, di sini kelihatan buat ini pupuk ya. Pupuk organik. Di sini Bapak Ibu semua bisa lihat nanti diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik. Nah, PT Bandung Inovasi Organik ini sebagai pabriknya yang menciptakan eco farmingnya. Lalu di sini tulis ya, nanti dijual distributor utamanya oleh PTB di sini. Jadi eco farming nggak dijual di tempat lain kecuali di PTB. Jadi semua yang diproduksi oleh pabrik PT Bandung Inovasi ini dikirim ke PTB, dari PTB ke mitra. Berarti alur distribusinya benar-benar singkat, nggak memakan banyak biaya. Biaya nggak banyak dikeluarin. Mungkin harga dari pabriknya itu sama harga jualnya nanti akhirnya nggak terlalu jauh gitu. Akhirnya biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan oleh produk ini ya, kalau Aqua mungkin biaya-biayanya banyak ya, belum biaya kirim dan sebagainya, belum biaya iklan itu banyak. Nah itu biaya-biaya itu akhirnya dijadikanlah bonus-bonus buat para mitranya yang berhasil menjual eh, produk ini gitu kan. Biaya-biayanya besar ini, biaya pengiriman, biaya iklan itu paling banyak tuh untuk menciptakan suatu brand itu, biaya iklan. Biaya iklan paling banyak. Saya pernah soalnya ini belajar marketing itu untuk bikin iklan baligo dan sebagainya ya, pamflet di pinggir jalan itu biaya iklannya mahal untuk membangun sebuah branding. Nah di PTB siapa yang iklan? Kalau distribusinya udah singkat, PTB yang ngirim semua produknya.
Tadi mau ngirim ke Malaysia bisa, itu dikirim sama PTBS, singkat semua. Langsung dari PTBS, dari pabrik langsung ke PTBS, PTBS langsung ke mitra. Tugas kita apa? Hanya menjadi artisnya. Kita hanya mengiklankannya aja. Ketika kita bisa mengiklankannya, ada orang yang beli, maka disitulah kita dapat bonus-bonus dari PTBS. Biaya-biayanya nggak ada di PTBS, dialihkan biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk kita sebagai pengiklannya. Gitu. Itu sebenarnya MLM yang dimaksud oleh masyarakat. Masyarakat membilang MLM jelek karena masyarakat udah banyak tertipu dengan money game. MLM yang dikenal masyarakat itu kebanyakan money game. Money game itu apa? Ada perputaran uang, perekrutan tapi tanpa ada produk. Ya, ada perekrutan ini saya pernah diajarin juga di dunia kuliahan dulu. Ya, money game itu memutarkan uang tanpa adanya produk dan dia saling rekrut satu sama lainnya. Reward didapat dari jumlah banyaknya orang. Kalau di PTBS beda. Ya, reward 3.000 kiri 3.000 kanan bukan dari 6.000 orang, bukan, tapi 6.000 penjualan paket. Mungkin cuma dua orang ini pemilik perusahaan, mereka tiap bulan RO. Terjadilah 6.000 penjualan, dapat reward kita 1 miliar gitu. Gitu ya. Nah, karena PTBS menggunakan sistem itu ya, reward didapat dari jumlah penjualan paket sehingga PTBS lulus dari MUI, dari DSN. Namanya sekarang PLBS, dikelompokannya penjualan langsung berjenjang syariah. Tapi basicnya tetap dari network marketing, dari MLM itu. Basically-nya. Cuman di PTBS ini nggak mengandung sistem saling rekrut baru dapat reward. Di PTBS enggak. Ya, semakin banyak kita menjual paket produk, dapatnya rewardnya juga dapat gitu. Itu Kak Arif, jelas? Oke, Kang Algian. Nah, mungkin begitu ya penjelasan dari Kang Algian tentang bisnis PTBS ini MLM atau bukan gitu ya. Mungkin ada nih sebagian calon mitra yang berpikir ya kalau bisnis ini tuh bisnis MLM gitu ya. Karena di sini lebih ke PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah seperti itu ya. Sebenarnya dikatain MLM buat saya yang sekarang nggak apa-apa. Yang penting saya udah dapat miliaran gitu. Iya. Saya lebih bangga saya dikatain apa misalnya orang-orang mencap saya berada di perusahaan MLM yang nggak apa-apa. Yang penting saya naik Pajero dibanding orang berseragam naiknya motor. Betul. Karena saya pernah ngalamin ya dengan gelar sarjana saya naik motor ngeredit, tapi dengan gelar mitra PTB saya naik mobil cash gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa orang berbicara apa. Yang paling penting saya menikmati hasilnya dan berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ketika kita dapat uangnya itu nggak hilang gitu. Kalau misalnya di perusahaan money game bisa dapat reward 500 juta bisa ya. Tapi mungkin 2 hari udah habis, Pak, Bu. Itu ciri-ciri nggak berkah itu kita dapat rewardnya mungkin ratusan juta, tapi 2-3 hari udah habis. Dipakai kemana uangnya? Ya tanya aja ke para pemain. Ya mungkin dipakai karaokean, kebanyakan seperti itu. Tapi di PTBS, lihat di YouTube, raih reward PTBS, mobilnya dijejerin, bukan sombong. Itu karena berkah mobilnya ada. Kalau nggak berkah, saya yakin mobilnya itu nggak akan difoto, nggak akan divideoin, udah habis, Pak, uangnya itu. Nah, itu ciri-cirinya berkah itu seperti apa? Ya, rewardnya kelihatan. Bukannya sombong, ada rumah kan divideoin. Oh, ini rumah PTBS. Wih, sombong. Bukan, justru kita memperlihatkan hasil yang berkahnya itu. Ngasih tahu ke masyarakat, ini loh ada solusi. Coba deh orang yang beli ngeredit, nggak mungkin dia video ini saya dapat rumah 1 miliar gitu. Kalau ada yang nanya itu sertifikatnya ada nggak gitu. Nggak bisa jawab dia. Coba dia nanya ke mitra PTBS Kang Dodi yang kemarin, minta sertifikatnya ntar difotoin sama Kang Dodi 1 miliar. Nah gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya, dahsyat nih. Oke, mungkin Kang Algian di sini kita ada sesi tanya jawab, Kang ya. Berhubung waktu sudah 10:30 ya. Oh, Nah, iya. iya nggak berasa banget nih. Oke, silakan nih untuk calon mitra, silakan puas-puasin ya, sepuas-puasin bertanya ya, bertanya ke Kang Algian langsung nih. Mungkin yang ingin bertanya tentang marketing plan-nya mungkinnya ataupun yang belum mengerti mungkinnya silakan bisa ditanyakan langsung. Untuk calon mitra, boleh dibuka aja mic yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya? Boleh, Sepi ya? siapa yang mau bertanya? Halo, Mungkin 1-2 orang sharing aja. Mbak Nela. Boleh Mungkin ada diarahkan. pertanyaan Mbak Nela. Oke, Mbak Nela. Pasuruan. Boleh, silakan. Ditanyakan aja, Atau ditanyakan. Mbak Tuti. Mungkin ada yang ditanyakan. Itu Pak Yudi mau nanya tuh kayaknya tuh. Ya, saya mau Yudi. nanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Yang jadi pertanyaan saya,
eh, ada sedikit ya saya ngikutin meeting ini sama penjelasan dari Bang Algian ini udah sedikit masuk gitu ya. Cuman kondisi sekarang ini saya ini masih terlibat dengan piutang gitu. Jadinya untuk menjalankan bisnis ini atau untuk bergabung saya juga berpikir karena hitungannya saya masih dikejar-kejar dengan tentang piutang itu gitu. Karena berjangka tempo yang sangat pendek gitu. Itu gimana? Dan satu itu yang keduanya saya basically ada dari dari sales atau apa itu nggak ada atas saya. Dan saat sekarang ini juga saya kerja sebagai driver logistik gitu ya. Sudah, terima kasih, itu aja. Oke, mungkin pertanyaannya tentang lebih ke arah modal mungkin ya, belum ada modal karena masih banyak hutang mungkin Pak ya. Ya. Oke, silakan boleh mungkin solusinya Kang Algian. Ya, sebenarnya di dalam bisnis modal itu masalah klasik ya. Dari dulu emang kenapa orang Indonesia banyak yang nggak jadi pengusaha karena selalu beralasan di modal, termasuk saya dulu gitu ya. Lalu masalahnya di modal. Kenapa? Karena kita itu emang terlalu lama jadi karyawan gitu. Uang itu selalu habis karena kita punya utang. Ya, yang menghabiskan uang kita hutang sebenarnya. Nah, kan gimana saya punya hutang, saya pengen berbisnis tapi modalnya nggak ada. Nah, itulah masalah Bapak Ibu semua. Termasuk masalah saya dulu gitu ya. Kalau kita nggak bisa nyari uang 2,1 juta, ya kita akan terjebak terus dalam masalah hutang. Kalau kita sekarang nggak bisa daftar PTBS, ya mau nyari di mana? Mau berbisnis apa lagi dengan modal 2,1 juta itu? Saya tanyanya itu aja ya ke Bapak Ibu semua. Andai tadi Pak Yudi nggak maksain daftar bis PTBS, mau berbisnis apa lagi? Mau kerja di mana lagi yang bisa nutupin hutang Pak Yudi? Karena hutang itu karena modal itu sejujurnya nanti akan didapat dengan sendirinya kalau kita yakin. Ya, kalau rezeki itu datangnya benar-benar dari Allah gitu. Andai kita nggak pernah yakin terhadap rezeki kita, maka rezekinya nggak pernah datang-datang. Akhirnya kita terjebak terus di dalam masalah hutang. Nah, jadi tugasnya Pak Yudi sekarang, sebagaimana saya, mencari solusi gimana caranya dapat 2,1 juta untuk daftar. Karena PTBS ini kan solusi. Kita punya masalah hutang nih. Salah satu solusinya PTBS. Ya gimana caranya kita mencapai solusi ini gitu. Jangan sampai kita mikirin masalahnya terus. Masalahnya itu nggak akan beres-beres, saya yakin. Karena hutang itu ya harus dilunasin dulu. Nah, gimana caranya lunasin hutang? Pak Yudi tinggal hitung-hitungan aja pendapatan Pak Yudi berapa per bulan untuk lunasin hutang tahun keberapa. Nah, ini ada solusi PTBS mempercepat lunas hutang dalam jangka waktu 1-3 tahun. Mungkin bukan lunas lagi, dapat caranya saya ngumpulin 2,1 jutanya. Waktu itu saya sih jual mas kawin. Ada lagi yang nanya, Kang, saya jangankan mas kawin, Kang, gitu ya. Sendal jepit pun udah saya jual gitu, ada kayak gitu Pak. Jadi jangankan mas kawin udah habis semua barang. Ya kalau ketika kita udah habis semua barang, banyak solusi. Misalnya kita minjem ke orang tua. Kalau saya waktu itu minjem ke orang tua udah juga punya utang ke orang tua nggak ada. Minjem ke teman, bisa jadi itu minjem ke teman. Kalau ada yang minjemin, ada nggak teman yang masih percaya? Kalau ada syukur gitu. Dan jangan sesekali minjem ke kreditan lagi gitu. Kemarin ada juga Pak yang mau daftar ke saya Bu, yang mau daftar ke saya pakai reguler. Kata saya tuh, oh iya siap, saya bantu daftar. Akhirnya beberapa hari kemudian saya nanya, udah siap daftar, udah siap. Kalau boleh tahu uangnya dari mana? Kata saya tuh. Nah beliau akhirnya cerita, ini saya alhamdulillah utang kemarin udah lunas. Saya mau minjem lagi di pinjol, saya mau daftar paket reguler katanya. Wah kata saya jangan, bukannya saya sombong ya kayak gimana, tapi jangan. Saya nggak mau Bapak Ibu semua punya hutang lagi gitu kan untuk daftar PTBS. Kalau mau berhutang, jangan yang ada ribanya ya. Kalau pinjol itu ada ribanya. Kalau ke teman masih boleh tuh. Ya, solusi yang kedua misalnya ya, pinjam ke teman. Kalau nggak ada lagi teman yang percaya sama kita gimana, Kang? Ya udah kita pasrah aja ke Allah, doanya kuatin. Ya, doanya kuatin, sholat tahajud ya, terus kita sholat taubat dulu nih, tiap malam sholat taubat. Udah sholat taubat urutannya nih ya. Karena kita ada program SLC nih di PTB sini, ada program SLC.
spiritual leadership camp. Nanti Bapak Ibu semua yang daftar jadi mitra PTB, kalau bisa ikutan SLC. Ya 72 jam menjemput pertolongan Allah. Yang saya diajarin gimana caranya memperlancar rezeki. Itu kita tiap malam sholat tobat Pak, Bu. Nih Pak Yudi kalau bisa nanti sholat tobat nanti malam. Ya pas qiyamul lail sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat tahajud ya minimal 2 rakaat, boleh lebih, tutup sholat witir. Udah itu setelah terakhir kita banyakin istighfar sampai nunggu subuh. Nah di situ kita minta nanti di antara sholat, di antara subuh itu kita minta, ya Allah, masa iya nih saya udah umur 40 tahun nggak dikasih uang 2,1 juta, salah apa saya gitu. Tanya gitu. Kita umur udah puluhan tahun Pak, masa iya nggak Allah nggak ngasih 2,1 juta? Pernah lihat monyet nggak? Monyet yang doger monyet di pinggir jalan, Pak, doger monyet itu kita ngambil monyet dari hutan, dia ajarin 3 bulan ya, 1 bulan diajarin, dia bisa menghidupi monyetnya sendiri dianya dan tuannya sama satu keluarganya. Monyet tuh diajarin 1 bulan bisa menghidupi tuannya dan keluarganya. Lah kita udah dikuliahin puluhan tahun, jangankan menghidupi keluarga kita, diri kita aja terjerat utang dan riba. Berarti salahnya manusia di mana gitu? Dan salahnya kita, kenapa Allah nggak ngasih rezeki? Nah itu kita perlu introspeksi diri. Nanti kalau emang udah nggak ada yang ngasih modal ini mah Pak. Jadi Bapak nanti istighosah ya setiap malam minta, ya Allah 2.100.000 masa saya nggak dikasih? Apa salah saya gitu gitu. Kalau bisa minta ya Allah minimal 1,67 miliar dibantuin wasilah bisnis PTB. Nanti ada rezekinya. Kayak Pak Trio kemarin itu ketika mau daftar ke saya mana Pak Trio itu ngomong ke saya duitnya nggak ada. Nggak ada, kata saya tuh udah ikhtiar dulu, doa dulu. Alhamdulillah beberapa hari kemudian datang ke saya daftar. Ada modal katanya, ada yang ngasih gitu. Kayak gitu ya Pak Yudi. Nanti ikhtiarin, wajib itu wajib. Ada yang nanya ke saya, Kang kan udah dapat miliaran, bisa lah modalin saya gitu kan. Ada yang nanya kayak gitu ke saya. Bisa lah modalin saya, kan nggak ada salahnya kan diambil 2,1 juta. Misalnya punya bapak ini. Begini, ada, iya benar sih. Sebenarnya untuk apa namanya untuk daftar aku sendiri sih bisa. Alhamdulillah sih apa namanya ya. Alhamdulillah selain aku kerja juga ada tambahan yaitu aku punya kontrakan lah ya. Petak itu aku sewakan. Nah, alhamdulillah. Nah itu dia, itu aku bisa sebenarnya, cuman karena kebutuhan keluarga ya kan, anak istri gitu kan, jadi aku terlibat kena pinjaman kayak begitu. Ya. Dan sekarang itu hitungannya tinggal ya menghitung hari lah, aku tinggal dikejar-kejar untuk menyelesaikannya. Nah, kayaknya cuman yang jadi timbul pikiran aku, kalau seandainya emang aku daftar 2,1 juta itu, sedangkan ini tinggal sedangkan pinjaman aku ini aja kan nama yang bersangkutan ini, utang aku ini kan masih tinggal 10 hari doang gitu. Itu gimana? Terus kalau nggak daftar PTB, hutangnya lunas nggak Pak? Ya enggak juga sih. Iya, nggak ada pilihan kan? Ya, kalau nggak daftar hutangnya tetap bayar, daftar juga hutangnya tetap bayar. Nah, cuman kalau bedanya kalau nggak daftar tetap bayar, kalau daftar juga tetap bayar. Nah, bedanya ketika daftar ada peluang nanti di kemudian hari, ketika Bapak beres susahnya, Bapak bisa dapat reward, rumah, mobil buat anak-anak kita gitu. Bedanya di situ. Ya terserah kita. Kalau kita setiap manusia kan pasti ngalamin susahnya. Cuman kalau udah daftar PTB, susahnya tetap dialamin kayak saya dulu susahnya. Cuman nanti ada masanya kita itu seneng gitu. Ada masanya kita tuh bisa punya rumah, bisa punya mobil setelah kita beres susahnya. Kalau nggak daftar, bayar utang nggak tetap bayar. Tapi ada nggak nanti harapan kita dapat rumah 1 miliar dan pajeronya? Tetap ada karena Allah kan yang maha kaya katanya. Tapi ada wasilahnya enggak gitu kan. Jadi Allah itu nggak mungkin kita ngasih rezeki kita tanpa jalannya. Wasilahnya apa? Bapak sekarang lagi ikhtiar di mana gitu kan. Kalau emang ada wasilahnya ya syukur. Tapi kalau nggak ada, tanya gini, coba saya tanya. Di sini ada yang pegawai minimarket. Berarti kan rezekinya ada di minimarket tersebut. Bener nggak? Ada yang anggota DPR, berarti wasilahnya dari anggota DPR tersebut. Kerjanya sama Pak. Karyawan minimarket, wasilahnya dari tempat dia kerja minimarket, anggota DPR wasilahnya dari wasilah rezekinya dari anggota DPR. Kerjanya sama 8 jam, tapi saya yakin rezekinya beda.
Mungkin gelarnya sama sarjana, anggota DPR sarjana, pegawai minimarket sarjana, tapi rezekinya beda, gajinya pasti beda. Ya, Gitu. Nah, termasuk pertanyaan tadi Pak Yudi, nggak daftar tetap bayar hutang, daftar tetap bayar hutang, tetap ngalamin susahnya, tapi nanti di kemudian hari ada rezeki yang beda karena hasilnya beda. Gitu Pak Yudi. ya, paham. Cuman sedikit ada ganjalan yang kurang apa ya? Kurang jadi yakin aku itu Cara setelah jalaninnya. daftar itu. Ya, itu dia cara jalannya Yang ngajak ke sama sini siapa Pak Yudi? Yang ngajak ke seminar siapa? Pak Triyono. Hah? Pak Pak. Triyono. Oh, Pak Triyono. Patri. Pak Tri. Nah, tinggal tanya aja Pak Triyono mau ngasih support system saya apa? Pak Oh, Triyono gitu mau ya. ngasih support system saya ke saya apa? Jadi support system caranya, cara percepatannya. Kalau Pak Yudi bisa menguasai support system saya tuh sekarang lagi ngerjain di TikTok sama YouTube kalau saya. Nanti di tim saya tuh beda-beda, ada yang fokus di Facebook ada yang fokus di Google ada. Ya di tim saya beda-beda leadernya nih. Nah, nanti Pak Triyono mau ngajarin support system saya apa? Kalau saya sekarang lagi fokus ngajarin itu Facebook dan ke TikTok. Ya, setiap hari Selasa malam. Puasain itu, saya yakin dapat reward itu pasti. Walaupun kita nggak tahu berapa lamanya, tergantung rezekinya kita masing-masing. Ada yang cepet, ada yang lambat, tapi pasti dapat. Gitu. Yes, Karena yes. kita udah punya alatnya. Ibaratnya perang mah kalau kita menguasain pedang ya kita bisa menang, kalau kita menguasain pistol juga bisa menang. Tergantung cepat menangnya pakai menguasain alat yang mana gitu. Nah, cuman di tim saya nanti diajarin itu gimana caranya. Yang tadi diceritain Kang Ahmad itu pembeli itu datang ke kita, bukan kita yang mendatangin pembeli. Ya. Ya, jadi tapi tetap kita kuncinya harus belajar. Ya di tim saya itu wajib belajar karena kita nggak door to door nawarinnya. Ini saya nggak door to door nih, saya nggak ngetok pintu AB, ayo daftar PTB enggak kalau saya itu. Saya tuh lebih nunggu bola. Cuman saya gimana caranya bola itu datang ke saya itu yang saya pikirin gitu. Yang saya pikirin gitu. Makanya support system saya dikuatin. Lihat deh, nama Algian Saputra di YouTube pasti ada. Di TikTok kalau mau nyari Algian Saputra pasti ada gitu ya. Nah, teman-teman belajar Ya, itu ya gimana caranya orang lain mencari kita, bukan kita nyari orang lain. nah itu dia makanya kan kadang-kadang aku juga ngelihat tiketnya Bang Algian gitu kan, aku lihat kok bisa gitu. Nah, ntar teman-teman harus belajar. Nanti diajari sama sponsornya, termasuk sama saya bisa ketemu lagi di Selasa malam buat training. Ya, cepat Ya, atau ya. lambatnya tergantung Bapak Ibu semua semangat belajarnya atau enggak. Kalau pengen cepat dapat rumah 1 miliar harus cepat belajar, harus cepat praktek. Insya Allah. Nah, gitu Pak Yudi. Pak Yudi sama Pak Triyono ya. Iya. Kalau dari hitung-hitungan matematika Pak Yudi siap daftar paket mana Pak? Ya, untuk memulai insya Allah sih basic, Pak. Basic ya, amin ya. Ya, Mudah-mudahan amin. Pak Yudi insya Allah daftar paket basic. Insya Allah mudah-mudahan dalam 1 sampai 3 tahun dapat 1,67 miliar. Amin. Amin. Oke Pak Yudi nanti dibantu ya Mas Triyono. Dibantu Pak Yudi untuk daftar dan bimbingannya. Jangan sampai nggak dibimbing, harus dibimbing sampai sukses dapat reward. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yudi ya. Pertanyaannya sangat dasar sekali dan juga terima kasih Kang Legian, jawabannya juga sangat dasar sekali pastinya. Oke, ada lagi mungkin calon mitra yang Satu lagi ingin mungkin ya. bertanya khusus calon mitra. Satu lagi ya, silakan. Satu calon mitra lagi yang ingin bertanya. Ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Boleh, katanya. boleh, ibu-ibu nih. Bapak-bapak bosan nanya cowok semua. Ya. Ini yang dari Singapura banyak ini Kang Algi. Oh, dari Boleh tuh. Singapura. Boleh Yang tuh dari Singapura. Oh, boleh. Kemarin yang dapat reward dari Singapura pas siapa sih lupa saya. Dapat 1 miliar kemarin. Iya, mantap itu. Mitra, Mas Arief mesti calon mitra yang itu. Iya, iya. Nah, kalau udah mitra nanyanya nanti hari Selasa. Selasa kan ada Selasa. Zoom meeting nih. Nah, kalau udah mitra Selasa Iya. nanya. Sabar dulu ya. Hari ini khusus calon mitra dulu. Kasihan yang calon mitra kan ketemunya juga jarang. Iya. Siap. Ratna Dewi, silakan Mbak Ratna Dewi dari Mbak Ratna Dewi, silakan. Calon mitranya Kang Zeno nih. Boleh mau bertanya silakan. Di unmute aja ya, mungkin yang mic-nya masih mute, silakan bisa di unmute aja. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. kasih tahu. Kenapa? Cara unmute-nya belum tahu.
Unmute-nya diklik aja, mic yang di sebelah kiri, pojok kiri bawah ya, diklik aja unmute-nya. Lambang Itu kan. mic warna merah tuh Lambang disilang, mic. itu dihilangin silang merahnya, diklik. Diklik aja boleh, silakan. Bebas apa aja. Mau nanya masalah hutang juga boleh, tenang. Saya pernah kerja di perbankan juga. Kalau saya nanya boleh, Kang? Di Singapura, Boleh. di Singapura bilang kali matanya. Nah, ini calon mitranya Kang Marno nih, banyak nih yang dari Singapura nih Kang Algi. Boleh. Luar biasa nih. Leader kita nih, leader Kang Marno nih. Dipanggilin Kang Marno, Yang dipanggilin. siap daftar priority hari ini siapa nih? Belum ada nih. Kemarin ada yang daftar nih priority. Nah itu Kang. Saya mau nanya nih Kang. Kang, untuk jadi stokis itu bisa Kang ya? Mitra jadi stokis gitu. Nah ini keuntungan stokis apa aja nih Kang? Oh, untuk jadi stokis ini ada yang dangdutan siapa nih? Kang Marno ini. Jadi joget semua di sini Kang Marno. Dia biasa, ini dia lagi nongkrong sama temen-temennya itu biasa. Iya, Jadi di warung ini, ada Kang. Oh, di warung. Semangat Minggu belajarnya biasa. dahsyat nih Kang Marno nih ya. Di mute Kang, di mute. Siap. Untuk menjadi stokis, ya stokis itu apa sih gitu? Pertanyaan tadi ya, untuk menjadi mitra itu kan banyak pilihan sebenarnya. Ada mitra yang paling tinggi itu tadi yang paket priority. Ya, untuk menjadi stokis syaratnya emang harus priority dulu Kang Arif. Yang 62.100.000. Ya. Ketika kita jadi priority, kita bisa pengajuan menjadi stokis. Stokis itu apa? Stokis itu nanti ketika kita beli paket ke perusahaan itu dapat potongan. Dapat potongan. Misalnya kita mau beli basic nih, kita misalnya mau closing si A. Kita mau beli basic 2,1 juta. Ini kalau si stokis itu yang beli, dapat potongan dari perusahaan dari 2,1 juta itu ada potongannya gitu kalau stokis itu. Nah, stokis itu nanti bisa melayani pembelian paket mitra-mitra yang lain. Misalnya nih saya mau ngedaftarin mitra 10 orang paket basic, itu saya bisa belinya ke stokis. Kayak gitu. Stokis beli ke perusahaan dapat potongan. Stokis beli ke perusahaan dapat potongan. Dapat potongan dari 2,1 juta. Jadi stokis itu dapat keuntungan dari penjualan paket produk juga. Dibanding brandnya naik ya, setiap stokis itu naik. Kalau misalnya terus saya mitra PTB, saya stokisnya PTB, akhirnya nanti calon mitra yang masuk ke dia percaya, oh ini saya yang melayani stokisnya PTB gitu. Dibanding mitra biasa kadang ya. Kalau mitra biasa ya berarti harus kuat dulu pengenalannya. Tapi kalau stokis tinggal ngomong aja saya stokis PTB, ini nomor stokisnya misalnya. Gitu. Jadi melayani calon mitra lebih mudah dipercaya gitu. Itu sih kelebihan stokis itu. Ketika daftar dia udah peluang rewardnya paling tinggi, 31 peluang reward. Ya, dia bisa melayani mitra-mitra dengan mudah dan dia bisa lebih mudah dipercaya oleh calon mitra. Itu aja sih kalau stokis kalau menurut saya. Percepatan mendapatkan rewardnya pun mudah mungkin Kang ya, sangat cepat mungkin ya. Ya, mudah insya Allah. Ya, dalam ilmu bisnis semua modal paling tinggi ya hasil paling besar. Besar. Sama di network marketing juga kayak gitu, modal tinggi hasil besar. Cuman di network marketing modal kecil pun hasilnya besar, cuman nggak sebesar orang yang modalnya tinggi. Cuman modal tingginya di network marketing masih kecil dibanding bisnis konvensional gitu. Oke, siap. Mantap ya. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya kayak saya Mas, saya ingin buka stokis kan. Jadi setiap misalnya ada mitra, dia ingin saya mau daftar, berarti kita walaupun daftar dia nggak ada daftar di kita, tapi jangan kayak biasa aja daftarnya. Kita stokis ini gimana? Apa ada dapat persen tuh dari perusahaan gimana? Saya boleh bantu tambahkan? Nah, boleh tambahin. Kemarin saya sama Kang Arif ini menanyakan kepada CSO ya. CSO itu Customer Service Officer yang ada di PTBS. Nah, mereka menyatakan bahwasanya untuk menjadi stokis itu yang pertama syaratnya priority. Nah, kalau kita udah jadi priority, kita berhak membeli serial. Serial itu untuk nanti ketika si calon mitra ataupun mitra kita membeli ke kita sebagai stokis, itu berhak dikeluarkan dan juga kita akan mendapatkan diskon potongan ketika kita pembelian serialnya itu atau pembelian produknya itu sampai 10 juta. Nah, kalau 10 juta itu kan 5 serial ya. Karena satu paket itu bernilai 2 juta. Kalau 5 berarti
10 juta ya. Jadi untuk kita pembelian sekali 10 juta itu kita diskonnya 20-30% gitu. Nanti cashback ke kitanya melalui virtual account yang nantinya bisa dibelanjakan serial juga gitu. Itu yang pertama. Dan juga kita akan dapat fasilitas untuk CSO-nya itu CSO khusus buat stokis, dan juga servisnya itu juga khusus gitu. Dan juga kita akan dapat pelatihan nanti di sana, mekanismenya seperti apa itu ada di virtual office gitu. Nanti dibimbing sama CSO-nya gitu. Itu sih mengenai keuntungan. Dan juga kita untuk distribusi kepada mitra ataupun calon mitra itu lebih cepat gitu. Karena kita udah punya stok produknya, kita sudah bisa punya serialnya, tinggal langsung distribusikan. Seperti itu. Kang Arif, ada yang mau ditambahkan kali? Yang kemarin didengar? Mungkin itu sama seperti Kang Ahmad penjelasannya. Tadi yang Bu Halimah Ton itu bertanya apa tadi, Bu? Enggak. Berarti mau setiap daftar stokis besok ya? Amin. Mau daftar stokis ya, Bu Halimah Ton ya? Mau Stokis upgrade Aceh ya? Mau upgrade stokis. Buat gede dulu Mas. Nih gede saya kan udah bangun, udah tinggal laptopnya aja kan, lain udah siap. Jadi tinggal kita siapin dulu kedinya, tempat kita untuk buat stokisnya. Nanti maksud saya kayak gini Mas, kalau di Aceh di sini, saya ini lagi nunggu ini spanduk dari Mas Arif. Gimana Mas? Masih proses pengiriman. Nanti Mas tolong sama buku katalognya tambah 2 lagi. Nanti saya kirim uangnya. Siap. Karena kan ada yang minta ini, yang kemarin nih yang punya saya buku katalog saya diambil sama Pak Kecik, sama kepala desa. Oke. Dia pupuk kan. Makanya buku katalog saya diminta pinjam 5 hari sama kepala desa. Mantap. Jadi Oke, siap. habis ngetompan ini nih, insya Allah amin. Amin, insya Allah. Ditunggu stokisnya Bu Halimah. Amin. Amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya, calon mitra, silakan satu lagi nih sebelum saya tutup acaranya ya. Sebelum saya tutup acaranya, silakan. Kalau nggak ada kita tutup berarti ya. Kalau nggak ada kita tutup ya. Nanti bisa bertanya ke sponsornya masing-masing ya untuk calon mitranya nih. Bebas sih mau nanya apa aja, terserah nih. Boleh. Ntar lagi udah jam 11 soalnya. Oke. Oke. Nggak ada yang nanya? 7 menit lagi ya. 7 menit lagi, silakan boleh. Wah ini dahsyat banget nih, bisa langsung tanya ke Kang Algian Saputra ini, jarang-jarang. Oke, kalau nggak ada yang nanya ya udah kita tutup aja ya, Kang Arif. Nanti kita ketemu di Selasa malam ya. Kalau yang udah daftar nanti besok daftar. Insyaallah hari Minggu daftar, Selasa kita langsung ikutan training. Mungkin temanya gimana caranya mendatangkan banyak pembeli melalui media sosial, insyaallah. Oke, mantap itu. Oke, siap. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya ya, akan saya akhiri saja acara seminar online pada malam hari ini. Untuk calon mitra, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir ya pada malam hari ini untuk menyaksikan dan juga mendengarkan seminar ya, seminar bisnis syariah PTB Syariah Corporation, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada top leader kita, pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kang Ahmad ya, Kang Bayu, dan juga Pak Algian Saputra yang sudah sangat luar biasa sekali ya, memberikan materi-materi dan juga marketing plan tentang bisnis syariah yang dahsyat ini pastinya. Oke, untuk para calon mitra nih yang ingin mendaftar ya ataupun ingin bertanya lagi tentang bisnis PTB, silakan menghubungi sponsornya masing-masing dan kita tunggu ya Anda semuanya di pintu dan juga gerbang kesuksesan bisnis PTB Syariah. Insya Allah PTB ini adalah jalan ya, wasilah dari Allah untuk Anda semuanya yang ingin ya mungkin memperbaiki perekonomiannya ya, yang ingin melunasi hutang-hutangnya dan juga ingin mendapatkan misalkan memiliki rumah ataupun kendaraan dengan cara cash ya, tanpa kredit ataupun tanpa dosa riba. Insya Allah ini adalah peluang buat Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini,
saya pribadi mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata ya, karena kita hanya manusia biasa, kita tempatnya salah ya, dan tempatnya benar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, seperti biasa kita akan yel-yel dulu ya, yel-yel dari Prime Team ya. Nah, ketika saya bilang apa kabar, nah teman-teman menjawab Merdeka. Merdeka. Kemudian ketika saya bilang PTBS, teman-teman menjawab Go berkah no riba. no riba. Kemudian ketika saya bilang Prime Team, teman-teman menjawab miliarder Indonesia. Oke, kita mulai ya. Apa kabar? Merdeka. Mereka. PTBS Go berkah. no riba. Prime Team. Miliarder Indonesia. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.